Ini kalau kita lihat dari boxnya sih ya, cukup premium untuk HP 1 jutaan. Kalau kita lihat HP 1 jutaan dari Samsung, boxnya tuh burik banget ya, kayak nggak niat gitu. Teman-teman, hari ini kita bakal unboxing ya smartphone 1 jutaan yang mungkin paling unik ya yang pernah dirilis di tahun ini. Dan ini adalah ZTE Nubia Music yang normalnya dijual di harga 1.250.000-an lah ya. Tetapi ini gue dapetin dari official store Nubia di Topet itu seharga 1.100.000-an karena masih promo. Dan ini baru aja gue beli siang tadi dan langsung dikirim beberapa menit setelah beli ya. Jadi respon tokonya terbilang cepat. Dan sekarang kita bakal langsung unboxing aja. Pertama kita mau lihat dari packagingnya. Ini untuk packagingnya tebel teman-teman ya, jadi oke, aman untuk beli di Nubia official store ini. Kita bakal lihat ya dapat apa aja kalau beli di awal-awal nih, selain dapat promo ya. Wow, ternyata dapat free ada TWS earphone ya, tetapi ini mereknya apa nih? M10. Nggak tahu nanti kalau udah masa promonya selesai apakah bakal dapat headset semua, dapat TWS seperti ini atau enggak. Tapi ya kalau kalian beli di awal-awal mungkin bakal dapat ini juga. Ini ada kabel chargernya. Nah, ini bonusnya teman-teman. Wow, menarik sih ya, dikasih TWS free kayak gini. Dan ini bisa di charge pakai Type C ya. Nah, boxnya kayak gini ya. Dari desainnya aja udah terlihat beda. Dan mungkin ini salah satu smartphone 1 jutaan paling kreatif yang dirilis ya di tahun ini. Karena sebelumnya kayaknya smartphone 1 jutaan tuh ya gitu-gitu aja ya, nggak ada yang terlihat beda dan sekreatif ini. Dan terlihat di sini Nubia Music dengan banyak gambar-gambar kayak instrumen musik ya. Dan ya ada logo DTS:X di sini karena memang kabarnya dia dilengkapi juga dengan fitur DTS:X Ultra. Dan di sini ada beberapa detailnya teman-teman ya, kelebihannya yang bikin smartphone ini beda. Nah, ini kita ambil yang warna pop art. Jadi ada dua warna sebenarnya, ada yang pop art, ada yang juga warna oranye ya kalau nggak salah. Tetapi yang oranye cukup boring kalau kita lihat dari gambarnya. Jadi kita ambil yang pop art. Oh ya, di belakang ini ada juga beberapa detail lainnya ya, kayak specs displaynya ini 6,6 inch HD plus. Terus dia udah dual SIM ya. Kameranya 50 megapiksel kamera utamanya, ditambah AI kamera nggak tahu berapa megapiksel untuk kamera keduanya, dan kamera depannya 5 megapiksel. OS-nya Android T. Ya, ini ditulis Android T di sini, ntar kita lihat. Nah, ini untuk chipsetnya pakai Unisoc SC9863A. Terus fiturnya udah ada fingerprint sensor dan yang lainnya ya, DTS:X Ultra ini juga ada. Terus ada baterai yang 5000 mAh dengan 10 watt charger. Ini kalau kita lihat dari boxnya sih ya, cukup premium untuk HP 1 jutaan. Kalau kita lihat HP 1 jutaan dari Samsung, boxnya tuh burik banget ya, kayak nggak niat gitu. Tapi ini hard box yang bagus. Oke. Nah, ini kita dapat box lagi dan benar-benar di luar ekspektasi ya, kayak HP mahal gitu loh. Lengkap pula untuk aksesorisnya ya. Kita dapat SIM tray ejector, dan ini cukup beda SIM tray ejectornya, ada kayak bulat-bulatnya gini ya. Terus kita juga dapat apa nih, panduan cepat ya. Terus dapat kartu garansi resmi ya dari Nubia. Dan HP 1 jutaan udah dapat ini nih, apa, case bening ya. Ini kayaknya beberapa brand lain ya, kayak Samsung tuh harus niru kayak gini deh. Karena HP-nya yang 3 juta 4 juta aja nggak ada kelengkapan kayak gitu. Dan ini teman-teman, untuk smartphone-nya ini masih disegel ya. Kita bakal lihat nanti kelengkapan lainnya yang kita dapetin di sini. Apalagi nih, dapat kepala charger juga ya. Sesuatu yang sangat langka untuk saat ini ya, karena HP-HP semakin mahal semakin nggak lengkap. Oh iya, ini untuk chargernya dia 10 watt charger bawaannya ya. Dia dari USB Type A. Terus dapat kabel. Nah, ini kabelnya gile dong.
Wah, mantep bener ini. Kita dapat dua earphone sekaligus. Ini earphone ini juga sesuatu yang udah hampir nggak pernah disertakan ya saat beli smartphone. Gila sih ini, ZTE ya. Earphone-nya nggak cuma satu coy, dapat dua kayak begini. Mantep lah, kita bisa dengerin musik rame-rame ya. Kirain earphone-nya tuh nggak disediain gitu loh. Ternyata bukannya cuman disediain tapi dua sekaligus. Dan ini ada apa nih? Kabel charger ya. Kabel chargernya udah Type C. Mantep sih. Ini worth it banget ya kalau kita lihat dari kelengkapannya. Kayaknya ini juga salah satu smartphone paling lengkap bawaannya ya di tahun ini. Dan ya ini smartphone-nya masih disegel kayak gini. Untuk segelnya sendiri, untuk apa ya, kayak pewarnaannya dari plastiknya ini biasa aja, terlihat cukup murah sebenarnya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa segel dalam sebuah smartphone kayak gini biasanya malah cuma polosan aja ya, cuma tulisan aja. Ini dibuat warna-warni kayak gini. Oke lah untuk packagingnya. Dan ya di sini ada beberapa keunggulannya, kayak 600% volume. Jadi volumenya diklaimnya ya ini 6 kali lebih cepat, lebih kencang dari smartphone lainnya. Nanti bakal kita coba ya kayak gimana. Terus ada dual earphone jack, ini yang nggak ada di smartphone lain ya, mungkin belum pernah ada mungkin yang dual earphone jack, apalagi di era sekarang earphone jack udah jarang disertakan ya. Terus baterainya besar 5000 mAh, ini udah cukup umum untuk sekarang. Dan storage-nya untuk HP 1 jutaan ini gila ya, 128 GB. Worth it banget ini smartphone ya. Nah ini teman-teman untuk detail IMEI-nya dan lain-lain. Wow, desainnya sangat unik dan beda ya. Ini kalau teman-teman suka kayak komik-komik tuh, nah ini kayak desainnya tuh kayak desain komik-komik gitu ya. Cukup retro. Ini coba kita lepas nih. Wow, ini 1 juta. Tetapi kok kayaknya secara build quality itu di atas itu ya. Keren sih. Memang agak tebal teman-teman. Jadi satu hal yang terasa ya waktu kita pegang ini, cukup tebal HP-nya. Tapi build quality-nya sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat desainnya ini beda banget dengan desain-desain smartphone 1 jutaan pada umumnya yang biasanya udah cukup boring ya untuk saat ini. Tapi di sini terlihat warnanya tuh pop out. Ini warna pop art ya. Jadi kayak warna-warni teman-teman. Terus ada kotak-kotaknya, udah kayak komik lah, komik-komik retro gitu ya desainnya. Terus di sini ada satu besar. Kalau biasanya ini di HP yang cukup mahal kamera ya segede ini. Tetapi ini speaker yang desainnya tuh kayak apa ya? Kayak kalau kita lihat sekilas kayak piringan musik ya. Jadi di sini ada DTS:X-nya logo. Terus ini ada kayak piringan musik lah, piringan apa sih? Kayak zaman dulu tuh ya, player tuh. Laserdisc. Terus di sini ada flash light-nya. Terus dan di sini ada kameranya 2. Tetapi kamera yang satu memang 50 megapiksel ya, dijelasin di specs-nya. Tetapi yang satu ini cuman AI kamera, nggak tahu ini resolusinya berapa, fungsinya apa. Nanti mungkin di review bakal kita cek lebih jelasnya. Tetapi untuk specs-nya sendiri memang nggak muncul ya. Nggak tahu cuman gimmick atau emang ada fungsinya, nanti kita cek di reviewnya. Dan ini, wow, ini tebel banget ya. Untuk bodinya nih, wah kokoh sih ini. Dan terlihat mewah teman-teman, karena ini kayak dilapis apa ya, kayak mika yang tebel gitu loh, plastik tapi yang bening, yang seolah-olah kayak gelas. Feelingnya tuh, nah ini ya, mulus. Terus ini ada sedikit bumpnya di modul kamera dan speakernya. Dan ini ada branding Nubia-nya. Oke, sekarang kita lihat ke sampingnya. Nah ini untuk urusan ketebalan memang cukup tebal teman-teman. Tetapi wajar lah ya di HP segini gitu, dengan baterai yang cukup besar juga 5000 mAh. Dan di sini ini framenya plastik sebenarnya, cuman dikasih finishing kayak ini ya, kayak matte, dibentuk kayak ini loh, kayak finishingnya metal. Jadi seolah-olah kayak metal tebal padahal ini plastik ya. Dan di sini di bawah sini itu ada port USB Type C untuk charging, dan juga ada lubang mic-nya ya. Terus di samping sini itu ada nih tombol volume up, volume down, dan ada tombol power yang dibentuk warna merah ya. Terus nah ini di atas nih yang unik, ada 2 audio jack yang langsung ini ya, bersandingan ya, kiri dan kanan. Dan ini kita bisa pasang dua earphone-nya di sini sekaligus. Nih ya.
Tuh, dan buat dengerin bareng-bareng sama temen atau keluarga, satu HP dua earphone. Unik sih. Maksudnya kok kepikiran gitu loh. Terus di sampingnya yang sini itu ada satu SIM tray, SIM slotnya. Kita lihat. Nah, sistemnya seperti ini ya. Jadi dia ini itu hybrid teman-teman. Bisa dual SIM, tetapi bisa juga dikasih SD card. Jadi ini meskipun udah gede ya, storage-nya 128 GB internalnya, tetapi kita masih bisa expand dengan menggunakan SD card. Belum tahu juga tapi ya sampai maksimal berapa, nanti di reviewnya deh bakal kita tes dengan lebih detail. Oh iya, ini udah dilengkapi dengan ini ya, screen guard, bawaannya udah ada. Jadi ini 1,2 juta yang komplit, sangat-sangat komplit. Dan mungkin smartphone lain kayaknya harus niru ini deh. Kalau beli itu dikasih yang lengkap gitu kan seneng ya. Ada Nubia powered by Android. Nah, ini untuk setupnya teman-teman, dan bahasanya kita lihat apa support bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris jelas ada ya. Untuk bahasa Indonesia support karena ini unit resmi juga ya. Nah, ini untuk WiFi bisanya connect ke WiFi 2,4 GHz ya. Untuk WiFi 5 GHz nggak kedetek di smartphone ini. Jadi modemnya belum support yang 5 GHz. Oh, udah ada fingerprintnya, ada face recognition-nya teman-teman. Jadi cukup lengkap untuk pilihan login-nya ya. Bisa pakai wajah, bisa pakai fingerprint, bisa cuman pakai password aja. Kita coba untuk pakai fingerprint ya. Nah, ternyata tombol merah ini itu nggak sekedar tombol power teman-teman, tapi juga fingerprint sensor ya. Untuk HP sejutaan, mantap. Kita coba enroll. Deteksinya juga lumayan. Face juga bisa. Kita coba setup face. Nah, navigasinya bisa pakai gestur, bisa pakai virtual navigation. Kita pakai gestur aja ya defaultnya. Oh, namanya dia MyOS ya. Jadi ini OS-nya dari ZTE Nubia Music yang mungkin dipakai juga di ZTE lainnya. Namanya MyOS. Dan by the way ini smartphone ZTE Nubia pertama gua ya. Jadi nanti bakal gue explore OS-nya juga. Di sini ada rekomendasi apps ya, kita nggak perlu install. Oh, ternyata wajib teman-teman. Ya udahlah, Shopee nggak bisa di skip ya untuk rekomendasi aplikasinya. Oke, ternyata seperti ini teman-teman tampilan dari ZTE Nubia Music ya setelah kita setup, dan kayak gini tampilan platformnya, tampilan yang cukup simple ya dan juga clean. Dan kalau kita lihat di sini untuk platformnya bernama MyOS 13 yang ternyata dia berbasis Android 13. Jadi ini basisnya Android versi tahun lalu teman-teman, tapi kalau kita cek untuk patch-nya ternyata masih up to date ya sampai di Juli 2024. Jadi meskipun Android-nya versi tahun kemarin, tetapi patch-nya tetap diupdate sampai tahun ini. Dan di sini tertulis ya RAM-nya 4 GB, bisa di-extend dari internal storage 4 GB. Jadi totalnya dalam tanda kutip ini 8 GB RAM, dan nggak masalah ngambil internal storage karena memang ukurannya cukup besar ya, 128 GB, dan di sini yang available itu 104 GB. Termasuk besar untuk ukuran smartphone di harga sejuta ini. Dan kemudian kalau kita lihat CPU-nya, chipsetnya di sini dia pakai Unisoc SC9863A octa-core. Dan sebenarnya chipset ini merupakan chipset yang cukup umur ya teman-teman, karena kalau nggak salah dia dibikin di tahun 2018 ya. Dan dia ini 8 core pakai ARM Cortex A55, dan juga untuk fabrikasinya masih cukup besar 28 nanometer. Nah, kenapa dia pakai chipset yang berumur kayak gini? Kemungkinan untuk menekan harga ya, karena ya dengan harga sejuta ya dapat smartphone yang secara desain dan build quality sebagus ini, terus aksesorisnya juga selengkap ini ya. Ya ini masih sangat murah teman-teman, dan memang harus ada beberapa hal yang dikorbankan, yang kemungkinan chipset adalah salah satunya. Nah, untuk GPU-nya dia pakai PowerVR GE8322 ya. Dan di sini layarnya ini ukurannya 6,6 inch teman-teman ya, dan resolusinya HD plus ya. Tampilannya bisa dibilang untuk HP di harga 1 juta ini dengan kelengkapan yang begitu banyak ya udah bagus ya, dan ukurannya juga luas, apalagi dia dikasih screen guard juga, udah bawaan. Ketajamannya juga bagus teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Kontras dan saturasinya sih terbilang sangat baik. Untuk performanya sendiri ya, dengan chipset yang cukup berumur sebenarnya nggak jelek juga. Jadi untuk navigasi terasa responsif ya. Terus kemudian coba kita pakai buat buka browser. Nah, ini untuk
untuk buka browser memang ada sedikit waktu yang harus kita tunggu ya. Nah, tapi scroll-scroll lancar, pindah-pindah antar tab juga cukup lancar ya. Jadi meskipun chipset 2018 ya ternyata dipakai sampai sekarang ya masih oke sih. Ya lumayan lah ya. Maksudnya untuk ukuran HP segini gitu harganya. Oh ya, ini ada kadang sedikit lag ya di scrollnya kalau untuk di Google Play ya. Tapi masih sangat enak dipakai navigasi kayak gini, masih oke ya. Dan nggak ada masalah sih untuk HP segini untuk performanya ya, untuk performa harian terutama ya. Dan nanti kita bakal explore lebih jauh di reviewnya. Tetapi gue sempat cek Antutunya teman-teman, dan hasilnya untuk cek Antutu benchmark HP ini itu berhasil mendapatkan skor teng-teng. Nah, ini 144.376 ya. Dan untuk detailnya kalau teman-teman pengen lihat, nah ini detailnya. Dan kemudian kita mau coba lihat untuk experience dari platformnya. Nah, experience-nya sendiri menurut gua ini platform yang common ya. Kalau Android kan smartphone Android experience-nya seperti ini, dengan tampilan quick shortcut atau action center yang cukup mirip dengan punya Xiaomi kalau nggak salah ya. Itu cukup mirip. Terus kemudian kalau kita swipe up ini ada app drawernya, tapi juga ada home screen-nya. Cuman yang nggak begitu gue suka ini ya, kalau kita swipe kanan itu bukan ke Google Discover. Biasanya kan banyak yang defaultnya tuh Google News ya, ada Google Discover yang nampilin news sesuai selera atau sesuai interest. Tetapi di sini enggak, dia kayak ada widgetnya dia sendiri. Apa sih namanya ini? Namanya Z Panel atau apa gitu ya. Tetapi kurang begitu suka ya gue sama tampilan seperti ini. Apalagi ini untuk newsnya juga kayaknya kurang bagus lah ya. Untungnya ini bisa ini teman-teman bisa dihilangkan ya. Jadi kita mau ngilangin newsnya bisa, ngilangin games dan recommend apps juga bisa. Terus disisain aja fitness and weather misalnya. Nah, ini kayak gini bisa teman-teman, atau dihilangin sekalian lah ya. Karena nggak penting juga sih sebenarnya panelnya. Cuman gue berharap bisa diisi sama Google Discover, itu aja. Kalau kayak gini mungkin jadi kurang begitu menarik ya. Tapi untuk di luar itu semua oke lah ya. Untuk bloatware-nya di sini ada lumayan lah ya. Video, Milov apa ini? Ya, beberapa aplikasi perinstall ada ya di sini. Ada hot games, beberapa game. Tapi nggak terlalu banyak sih ya, cuman ada beberapa aja. Untuk kameranya, nah ini kamera 50 megapikselnya nih lumayan bagus ya, kamera 50 megapikselnya. Terus untuk kamera yang kedua, ini gue kurang tahu juga ya AI kamera ini buat apaan. Apakah memang fungsional atau sekedar cuman buat pemanis aja. Karena biasanya kan kalau kamera tuh depth kamera atau apa ya, tapi ini disebut AI kamera, nggak tahu dah ini buat apa dan berapa megapiksel, kurang tahu juga. Ntar bakal kita explore lebih jauh. Untuk ini, nah ini yang besar ini adalah speaker ya. Kita coba musiknya nih, katanya pakai DTS:X Ultra dan katanya juga 600% ya lebih kencang. Berarti 6 kali lebih kencang dari HP biasa teman-teman. Kita coba ya, seperti apakah sampel suaranya dan sekencang apa ZTE Nubia Music ini. Kalau dari ukuran speakernya sih besar ya, harusnya kencang. Oh ya, karena speakernya ada di sini, ternyata di setiap frame ini nggak ada speakernya lagi ya. Jadi di bawah ini nggak ada lubang speaker, di atas juga nggak ada, cuman satu ini aja yang besar di belakang. Wow, bisa nyala. Ada lampunya teman-teman. Keren euy.
Oke, jadi seperti itu ya untuk sampel audionya. Sebenarnya secara volume eh, kayak terdengar mirip-mirip lah ya kayak smartphone pada umumnya. Eh, Meskipun dimaksimalin, gua ngiranya awalnya tuh kayak bakal kenceng banget gitu, yang wow banget gitu ya kencengnya. Ternyata enggak juga. Jadi ya bisa dibilang mungkin memang lebih kencang lah, tetapi nggak yang apa ya, seberbeda itu gitu loh, yang nggak yang se booming itu. Untuk kualitas suaranya sendiri, untuk ukuran loudspeaker sih cukup ya. Jadi bisa dibilang memang dia nggak pecah teman-teman, meskipun kita maksimalin untuk uh, volumenya, suaranya nggak pecah. Jadi suaranya tetap tetap enak ya, tetap bulat. Tetapi memang ya ukuran loudspeaker ya kayak gitu ya. Jadi bassnya ya standar, ya seperti loudspeaker pada umumnya ya. Tetapi yang gue suka di sini adalah desain dan keunikannya yang memang beda banget ya. Dan ada detail yang sangat menarik, yaitu nyala di tulisan DTS:X ini. Jadi dia bisa nyala kalau lagi denger musik ya, cukup unik ya, berasa rame dan beda aja gitu. Mengingatkan kembali kita di era dimana brand-brand smartphone atau HP ya pada waktu itu masih sangat kreatif dalam menciptakan desain sebuah HP. Jadi waktu itu kayak Nokia ya punya Express Music, terus Sony Ericsson kalau nggak salah ada seri W yang seri musik. Nah itu mengingatkan kita ke era-era tersebut ya. Nah untuk kamera depannya sekarang, kamera depannya ini 5 megapiksel ya. Jadi harusnya sih ya standar-standar aja. Beda dengan belakangnya kan bagus ya. Oh ternyata lumayan ya, lumayan teman-teman. Kameranya nih oke juga ternyata. Bahkan detail wajah ya, kontur kulit ini terlihat cukup detail. Ini kita fotonya padahal ini ya foto backlight ya, tuh ada lightingnya, tapi bagus. Oke sih untuk kameranya depan belakang. Nah di sini ada pro kamera. Untuk HP sejutaan lumayan juga ada settingan manual untuk ambil foto ya. Jadi bisa atur white balance, ISO, autofocus, dan juga shutter speed. Dan terlihat untuk baterainya sendiri ya, ini ada banyak settingnya. Ini baterainya 5000 mAh ya, tetapi di sini langsung dikalkulasi kira-kira itu bakal bertahan sampai sekitar 13 jam lagi. Jadi kita bisa lihat perkiraannya. Terus ada mode power saver, bisa kira-kira sampai berapa. Ultra power saver juga ada ya. Kita coba bedanya. Oke, power saver nggak terlalu kelihatan beda. Oh, kalau ultra power saver yang kayak gini teman-teman. Kalau nggak salah di Vivo apa Oppo ya, ada juga yang kayak gini ya. Yang benar-benar hitam semua, tapi memang bisa menghemat baterai kalau lagi kondisi darurat di perjalanan panjang misalnya. Kita coba buat main Call of Duty ya. Kita close dulu semuanya. Buat main Call of Duty ya sejenak aja buat ngetes, karena nanti semua testing gamenya akan diuji secara terpisah. Ini di unboxing ini kita coba aja testing tipis-tipis. Nah ini grafiknya teman-teman, untuk CODM itu grafik quality-nya mentok ya di low, jadi nggak ada opsi lain yang bisa aktif, dan frame rate-nya bisa di medium, opsi high juga mentok, setting lain juga mentok ya. Jadi benar-benar di setting apa adanya lah ya untuk main game. Oh lumayan sih di setting ini ya, setting low. Ups ya, masih playable teman-teman, masih oke buat apa nih namanya, CODM. Oke lah ya, jangan dibandingin sama yang heboh-heboh. Oke, masih oke lah ya, buat main asik sih. Ya, not bad lah. Dan untuk fitur-fitur lainnya teman-teman, di sini udah ada antena FM-nya, jadi ada FM radionya ya, built-in radio. Jadi bisa kita pakai buat dengerin radio tanpa harus pasang headset di sini. Dan harusnya sih udah, jernih ya, terkena copyright. Tapi intinya adalah tanpa tambahan antena yang kita pasang headset atau yang lainnya, radionya jernih di HP ini. Oh ya, kita mau coba juga apakah udah ada NFC ya di HP ini. Penasaran juga, 1 juta dapat NFC nggak? Ada coy, ada NFC-nya. Keren sih. Jadi udah ada NFC-nya teman-teman. Kita bisa top up atau juga cek saldo e-money di sini ya.
Jadi mantap lah untuk dipakai buat di perjalanan ya, barangkali pakai tol dan yang lainnya, bisa top up di sini sendiri. Wah, ini bisa dibilang HP 1 jutaan yang fiturnya sangat komplit ya, terutama buat penggemar musik, dan nggak kaleng-kaleng, desainnya juga terlihat bagus ya di sini. Ya ini keren sih teman-teman. Kalau teman-teman tertarik untuk beli ini, linknya gua taruh di deskripsi video ini ya. Untuk review lebih lengkapnya, kalau penasaran sama apa ya, kayak sampel videonya, juga penasaran sama tes gamingnya untuk game yang lebih lengkap, silahkan subscribe aja, nanti gua bakal rilis dalam waktu dekat. Oke, gue Febian dari Kepentingan pamit dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.